Episode 16. Saat marah hanya satu yang dipikirkan Daryl bisa menenangkan dirinya. Balap motor. Ya, memang bukan pilihan bijak. Tapi begitulah cara Daryl meredakan amarahnya. Dia sengaja mengajak Aira karena tidak mau saat kembali ke rumah. Wanita di belakangnya ini akan melakukan hal lainnya untuk menyulut kemarahan Daryl kembali. Daryl, kita mau kemana? Tanya Aira setelah cukup jauh mereka berkendara. Daryl tidak menjawab. Dia terus melajukan motornya dengan kecepatan sedikit melebihi batas. Tak lama kemudian, Daryl dan Aira telah sampai di halaman sebuah bangunan bekas tak berpenghuni yang kini dijadikan area berkumpul para pembalap motor jalanan. Sebagian besar pembalap di tempat itu merupakan anak orang kaya. Dulunya mereka suka kebut-kebutan di jalan raya dan sering menimbulkan kecelakaan. Bahkan tidak sedikit yang sudah merasakan dinginnya di balik jeruji besi atas kebijakan seorang penegak hukum. Akhirnya disediakan sebuah area untuk para pembalap itu menyalurkan hobinya dan tidak membahayakan orang lain. Aira yang baru pertama kali berada di tempat semacam itu menegang. Dia bahkan semakin mengeratkan lengannya yang melingkari pinggang Daryl meski pemuda itu sudah menghentikan laju motor. Daryl, seru Fahru yang melihat kedatangan Daryl. Sahabat Daryl itu mendekat. Awalnya dia hendak merangkul Daryl. Tapi melihat seorang wanita memeluk pinggang Daryl dengan erat, dia berubah pikiran. Siapa dia? Daryl menggenggam jemari Aira yang masih saling bertaut di perutnya. Aira, kekasihku. Aira menegang karena ucapan Daryl. Fahru menyeringai lebar kemudian dia menyapa Aira. Hai, Aira. Selamat datang. Aira hanya tersenyum sebagai tanggapan. Dia sangat ingin memarahi Daryl karena mengakui dirinya sebagai kekasih. Tapi juga tidak tega mempermalukan Daryl di depan teman-temannya. Dia pemalu. Daryl menjelaskan atas sikap diam Aira. Pantas saja, sahut Fahru. Di mana yang lain? Perhatian Daryl menyapu satu persatu orang yang berada di sana. Mereka semua terlihat asing. Mereka itu anggota baru, yang kuceritakan beberapa hari lalu. Wow, berarti rencana untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat seleksi untuk pembalap sungguhan benar-benar akan jadi kenyataan. Pembalap sungguhan, Fahru terkekeh karena pilihan kata Daryl. Iya. Anggap saja begitu. Kau mau bergabung menjadi pengurus? Tidak. Terima kasih. Aku lebih suka menjadi pembalap. Tapi tidak mau menjadi pembalap sungguhan. Goda Fahru. Sebenarnya Aira merasa risih. Dia seperti berada di tempat yang salah. Daryl. Kita pulang saja. Bisik Aira. Daryl menoleh pada Aira. Mata biru gelap dan mata hitam beriris coklat itu saling beradu. Ai sayang, kau bosan ya? Aira mengangguk. Dia berharap Daryl langsung membawanya pulang jika mengaku bosan. Fahru, wanitaku bosan. Apa balapannya sudah mau dimulai? Fahru melihat jam tangannya. 10 menit lagi. Sebaiknya kau juga bersiap di garis start jika ingin ikut serta. Tapi apa kau sudah cukup sehat? Aku baik-baik saja. Fahru mengangguk lalu melihat Aira sekilas. Apa Aira akan ikut bersamamu? Tentu saja, Daryl berkata. Setelah itu ia berhigh five dengan Fahru sebelum menuju garis start. Daryl, sebenarnya kau mau apa? Nada suara Aira mulai terdengar panik. Lihat saja nanti. 12 motor melaju dengan kecepatan tinggi. Bisa dibilang, jalur para pembalap itu memutari gunung yang sudah beraspal. Tampak sedikit ekstrim. Karena mereka saling menyalip di jalan sempit yang salah satu sisinya merupakan jurang. Sejak motor melaju, Aira tidak berani membuka mata.
Dia merangkul pinggang Daryl erat sementara wajahnya terbenam di punggung Daryl. "Aira, buka matamu," perintah Daryl dengan suara sedikit keras. Aira tidak bergerak. Daryl tersenyum. Suasana hatinya yang semula buruk berangsur reda. Kini dia hanya ingin menunjukkan pada Aira mengapa Daryl begitu menyukai balapan di tempat itu. "Ai, lihatlah, bukankah kita tampak seperti burung yang terbang bebas saat ini? Tidak ada beban. Hanya udara segar dan pemandangan yang indah." Sebagai seorang pelukis, Daryl memang memuja keindahan, terutama keindahan alam yang masih segar dan tidak terjamah tangan-tangan manusia seperti hutan yang tampak ada di bawah mereka dan langit biru yang seolah bisa digapai dengan tangan. "Apa yang bisa dilihat jika kau mengemudi dengan kecepatan tinggi seperti ini?" Aira bertanya tanpa mengangkat wajahnya. "Aku butuh kecepatan untuk memacu adrenalin agar pikiranku bisa fokus pada saat ini. Di sini. Bukan pada hal-hal lain yang membuat emosi." Daryl menjelaskan. Memang tidak semua orang bisa menerapkan cara Daryl untuk menenangkan diri. Dan mungkin Aira juga tidak. Dia hanya berharap Aira cukup menikmati keindahan di sekitarnya karena sejak beberapa menit lalu Daryl sudah mengurangi kecepatan. Hanya saja Aira tidak menyadarinya. "Kalau kau marah lalu kebut-kebutan, kau bisa kecelakaan. Lihat. Kan, tidak semua sependapat dengan Daryl." Ya, ya. Sekarang buka matamu. Kau akan menyesal jika tidak melihat pemandangan ini." "Tidak mau," Daryl terkekeh. "Padahal aku belum mandi dan berganti pakaian. Tapi kenapa kau suka sekali mencium punggungku? Tidak lucu. Kapan kita sampai?" "Ai, kau itu hanya memejamkan mata atau tidur? Memangnya kau tidak merasakan bahwa aku sudah mengurangi kecepatan?" "Benarkah?" tanya Aira ragu. Karena tidak ada jawaban, perlahan ia mengangkat kepalanya dari punggung Daryl. Benar saja, motor yang mereka kendarai melaju dengan kecepatan di bawah 40 km per jam. Dan itu membuat pemandangan di sekitar terlihat jelas. "Wow," seru Aira takjub. Seumur hidup, dia tidak pernah jalan-jalan hanya untuk menghabiskan waktu atau liburan. Saat kecil yang dilakukannya hanya bermain di panti asuhan tempatnya dibesarkan. Setelah cukup umur, dia bersekolah di pagi hari lalu segera pulang untuk membantu mengurus anak-anak yang lebih kecil. Tidak ada yang namanya liburan. Waktunya selalu ia gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang penting daripada hanya dihabiskan untuk bersenang-senang. Bahkan ia sempat bertanya-tanya mengenai mereka yang suka sekali menghamburkan uang demi liburan. Apa mereka terlalu kelebihan uang? Atau karena tidak ada kegiatan hingga mau melakukan pekerjaan sia-sia? Tapi kini Aira paham. Liburan bukan sesuatu yang tidak penting. Bukan pula kegiatan sia-sia. Buktinya saat ini, Aira merasa lepas, bebas. Beban pikirannya seolah sirna saat matanya menjelajah keindahan alam. Untuk pertama kalinya, impian Aira terkabul. Walau hanya untuk sesaat, dia merasa tidak takut menikmati hidup. Air matanya menetes. Lengannya semakin erat melingkari pinggang Daryl. Dagunya diletakkan di pundak pemuda itu dengan pandangan yang terus menyapu sekeliling. "Ini indah sekali, Daryl," bisik Aira lembut. Senyum Daryl merekah. Dia tidak perlu bertanya apa yang Aira rasakan karena semua itu tergambar jelas dan juga bisa Daryl rasakan. Daryl mendekatkan pipinya hingga menempel erat di pipi Aira. Tangan kirinya ditumpangkan di atas tangan Aira yang masih bertaut di perutnya. "Aku tahu banyak tempat-tempat indah yang sering kujadikan inspirasi untuk melukis. Aku tidak keberatan membawamu mengunjungi tempat-tempat itu."
Daryl masih ingin menambah kalimatnya dengan meminta Aira untuk tetap bersamanya. Tapi dia tidak bisa. Setidaknya bukan saat ini. Dia tidak mau suasana akrab yang sudah terjalin di antara mereka sirna. "Tempat-tempat seperti yang ada dalam lukisanmu?" tanya Aira dengan takjub. "Iya, kau mau?" Daryl menoleh untuk melihat Aira, namun dirinya dibuat heran saat melihat air mata wanita itu. Padahal Daryl sama sekali tidak merasakan kesedihan Aira. "Kenapa kau menangis? Aku terlalu bahagia hingga menangis." "Kenapa kau tidak memperhatikan jalan?" tanya Aira mulai panik. "Kau lebih indah daripada jalan di depanku. Daryl, berikan aku satu ciuman dan aku akan menuruti keinginanmu. Kau memerasku di saat seperti ini." "Iya, terserah kau saja kalau begitu. Toh yang mati kita berdua," jawab Aira tak acuh lalu kembali memperhatikan sekeliling. Walau Daryl masih terus menatap wajah Aira dari samping, bukan berarti dia tidak memperhatikan jalan. Lagi pula Daryl sudah sangat hafal jalur balap yang dilewatinya. "Sejujurnya, apa yang membuatmu berpikir bahwa perasaanku ini salah? Aira, usia kita. Kau sangat kejam, Aira." Daryl memotong kata-kata Aira lalu mengalihkan perhatian pada jalanan di depannya. "Jika kau bilang alasannya karena aku masih kekanakan, aku siap berubah untukmu. Jika kau bilang alasannya aku belum bisa mencari uang sendiri, aku akan bekerja. Tapi ini, kau mempermasalahkan perbedaan usia kita. Bagaimana caraku mengejar usiamu?" Aira terdiam. Sedari dulu ia selalu berpikir bahwa menjalin hubungan dengan lelaki yang lebih muda darinya tidak akan pernah berhasil. "Perjalananmu masih panjang, Daryl. Mungkin yang kau rasakan padaku hanya perasaan sesaat yang akan berubah seiring waktu. Bagaimana jika tidak?" Aira tidak tahu lagi harus menjelaskan seperti apa. Terlalu banyak perbedaan di antara mereka, baik dari usia maupun kekayaan. "Kau pasti akan mendapatkan wanita yang jauh lebih baik dariku. Kau tahu, aku ini ceroboh, pembuat ulah, selalu terlibat masalah, miskin dan tua. Astaga, memangnya aku sudah tua ya? Setidaknya jika dibandingkan usia Daryl." Mendadak Daryl terbahak. "Rupanya kau mengakui bahwa dirimu sudah tua. Jika dibandingkan usiamu, nenek-nenek, tua bukan berarti nenek-nenek." "Daryl," Aira berkata kesal. "Kau benar. Kalau bukan nenek-nenek pasti kakek-kakek." Tawa Daryl semakin keras. "Tidak lucu?" Aira merengut. "Sangat lucu." Daryl menolehkan kepalanya lalu mengecup pipi Aira. Dan menggemaskan. Aira tertegun. Kecupan Daryl membuat dadanya bergetar. Hati Aira merasa begitu damai dan nyaman bersama Daryl sekarang. Bahkan meski malu untuk mengakuinya, dia berharap bisa terus seperti ini. Namun akal sehat Aira menolak. Dia tidak pantas bersanding dengan Daryl. "Daryl, kau belum tahu banyak mengenai diriku. Kita saling kenal belum 1 minggu. Aku yakin perasaanmu akan berubah beberapa hari lagi." Daryl mengabaikan ceramah Aira. "Kau pernah makan daging burung?" tanya Daryl tiba-tiba. "Makan burung?" Aira tidak fokus dengan pertanyaan Daryl. "Dagingnya. Memangnya kau mau makan burung hidup?" "Tidak. Tidak untuk pertanyaan yang mana?" "Tidak. Aku tidak pernah makan daging burung dan tidak. Aku tidak mau makan burung hidup." "Mau coba? Memangnya ada menjual daging burung di sekitar sini?" tanya Aira bersemangat. "Tidak. Aku sendiri yang akan menembaknya. Biasanya setelah balapan, aku dan teman-teman berburu burung." "Apa itu diizinkan?" "Tidak ada yang melarang," sahutnya diikuti tawa. Aira merengut. "Sepertinya kita sudah terlalu lama di sini. Mereka pasti bingung sekarang."
Aira mengerti maksud Daryl. Pemuda itu hendak menambah kecepatan. Tautan jemarinya yang tadi sudah mengendur kini kembali erat. Namun dia mencoba tidak menutup mata. Rasanya Aira ingin berteriak saat motor melaju dengan amat cepat. Dia mengatupkan bibir rapat dan mencoba menikmati pemandangan. Tapi melihat sekelilingnya yang berlalu cepat membuat Aira mual. Segera ia membenamkan wajah di punggung Daryl seperti sebelumnya. Entah berapa lama waktu berlalu, perlahan laju motor mulai melambat. Aira memberanikan diri membuka mata saat didengarnya suara orang di kejauhan. Rupanya mereka sudah kembali ke arena balap tadi. Astaga, Daryl, kukira kau pingsan di jalan. Fahru mendekat. Kami sedang menikmati pemandangan, sahut Daryl.